kita bicara equipment, secara equipment itu harus ada apa? Otomatis yang paling penting pintu lah. Kalau nggak ada pintu ya nggak mungkin petugas atau dokternya bisa masuk keluar, pasien nggak bisa masuk keluar. Pintu ini biasa kita siapin 2 unit, karena dalam konteks itu ada satu untuk pintu pasien, satu untuk pintu dokter. Nah, pintu pasien ini biasanya besar, punya standar minimal 1,4 meter, tingginya minimal 2 meter atau lebih standarnya 2,1 meter. Terus ada pintu untuk dokter atau perawat masuk dari samping atau dikondisikan dari area setelah dokter atau perawat lainnya melakukan cuci tangan di scrub session atau hand washing. Setelah dibersihin tangan, mereka akan masuk. Nah, standar pintu ini wajib tanpa sentuh. Tidak boleh disentuh dengan tangan. Kenapa? Ya iya dong. Masa dokternya mau masuk kamar operasi, sudah cuci tangan steril, pakai sarung tangan steril, sentuh lagi terus sentuh pasien. Kasihan pasiennya. Nanti kontaminasi bakterinya tinggi lagi. Jadi kita biasanya akan siapin, kalau dari kita sendiri, Medtran kita akan siapin dengan standar hand touchless, atau dia pakai wave, bisa pakai wave atau sensor tangan aja sekitar 5 cm dari sensor tersebut. Dan kita kasih bonus sensor dari kaki, jadi in case tangannya itu dia tidak comfort, mereka bisa masukin kaki yang akan masuk dari bawah. Jadi tinggal sensor pakai kaki atau sensor pakai tangan, keduanya bisa. Nah, pintunya kita akan siapin dari sisi sensor tangan dan sensor kaki, ada safety system yang kita siapin. Kita siapin nanti ketika pintu masuk, pintu terbuka, pasien atau dokter masuk, in case mereka belum standby, pintu masih di posisi tengah atau pasien masih di tengah-tengah pintu atau dokter, pintu kita pasang dengan sensor eye sensor. Jadi eye sensor ini akan melihat infrared sensor, melihat atau mengkondisikan pintu tidak tertutup selama ada objek di tengah-tengah pintu. Ya, in case belum standby di dalam, pasien di tengah-tengah atau dokter lagi begitu mau masuk dipanggil yang lain, ya itu untuk mencegah supaya pasien atau dokter tersebut itu tertabrak pintu. Pintu kita bisa setting opening dan closingnya berapa lama. Terus seluruh pintu ini kita kondisikan dengan sistem hermetik, artinya totally kedap. Jadi pintunya kebuka itu secara otomatis, begitu tertutup dia akan tutup dan ada proses hermetiknya. Jadi dia press ke dalam sehingga tidak ada celah udara yang keluar dari dalam ruangan ke luar ruangan. Hal itu bertugas untuk mencegah kontaminasi atau kontaminasi airborne dari udara, supaya bakteri luar tidak masuk. Oke. Pintu itu pintu pasien. Kalau pintu dokter biasanya bisa swing, bisa sliding. Pintunya bebas, tinggal pilih. Bahannya kita boleh pakai mau warna apa, kita bisa siapkan. Jadi in case rumah sakit klien punya ketertarikan dengan warna hijau, atau memang logo-logonya semua hijau, kita bisa ikutin warna hijau. Ada yang pakai biru, kita bisa ikutin biru. Pakai warna merah, kuning tentunya bisa. Jadi kita bisa custom pintu dan warna dan jendelanya seberapa besar sesuai dengan kebutuhan. Mau pintu yang full kaca juga bisa, full kaca dengan sisa hermetik. Dan yang terbaru kita sudah siapin pintu full kaca dengan sistem smart tempered glass. Itu dimana pintu itu kita bisa kondisikan ketika dia terbuka, pintu akan menjadi bening total, dan ketika pintu tertutup kita akan kondisikan pintu itu berubah menjadi blok. Jadi ada teknologi yang kita tanamkan di dalam kaca tersebut sehingga kita akan merubah supaya ketika pintu itu tertutup, orang tidak punya visi tidak bisa melihat ke dalam.
Ketika pintu terbuka, orang bisa lihat ke dalam.